Acukan protes Cina, Indonesia dan Amerika siap gelar latihan perang terbesar di Asia Pasifik. Asal netizen tahu bahwa Cina pernah memprotes latihan perang Indonesia dan Amerika Serikat alias AS dalam tajuk Garuda Shield 2021. Cina memprotes latihan perang Indonesia dan Amerika yang berlangsung di 3 tempat sekaligus. Protes Cina kepada latihan perang Indonesia dan Amerika dibarengi dengan keberatan Beijing atas pengeboran minyak bumi di Natuna Utara. Protes itu disampaikan oleh pemerintah Cina kepada Indonesia. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut. Begitulah ujar anggota parlemen dan Komite Keamanan Nasional Indonesia, Muhammad Farhan. Soal protes Cina, kepala pelatihan perang Garuda Shield ini merupakan keberatan pertama mereka. Latihan ini melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, telah menjadi acara rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama Cina terhadap mereka, Garuda Shield. Begitulah lapor Reuters. Cina mengaku prihatin dengan apa yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat. Beijing berasumsi jika Garuda Shield merusak stabilitas kawasan. Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah tersebut. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahkundini Bakri sebelumnya adanya surat protes Cina ini menyarankan jika Indonesia harus tetap menjaga sikap non-blok. Karena harus diingat, kebijakan pertahanan itu erat kaitannya dengan arah kebijakan luar negeri. Saya agak bingung sebenarnya, meski sah-sah saja, sebenarnya Kasat atau Kastaf mau buat exercise apapun. Tapi sekali lagi harus berpegang pada non-block position dan tidak bisa menetapkan tempat berlatih berubah-ubah dan tersebar tanpa alasan strategis. Begitulah kata Koni dikutip dari Antara. Indonesia dan Amerika memang sedang mempererat hubungan dan pertahanan baru-baru ini. Rencana transfer F-15 Eagle 2 menjadi salah satu topik hangat yang akan dibahas oleh Indonesia-Amerika. Pembelian paket komplit F-15 Eagle 2 sebanyak 36 unit oleh Indonesia ini sedang menunggu lampu hijau dari Kongres Amerika Serikat. Sebelum adanya pembelian F-15 Eagle 2, Amerika sudah menyatakan kesanggupannya bekerja sama dengan Indonesia menjaga Natuna Utara dari agresi maritim Cina. Karena baik Indonesia dan Amerika memiliki visi yang sama, yakni menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Peran Indonesia bagi Amerika penting lantaran Jakarta merupakan pemimpin ASEAN, sehingga keputusannya akan sangat berpengaruh di kawasan sekitar. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN, dan Jakarta tanah berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik, dan kami, serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami. Begitulah jelasnya. Bagi Amerika, kerjasama keamanan ialah pilar utama hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Maka, tak heran bila Amerika akan memperkuat sektor ini agar Indonesia lebih berpihak kepadanya dalam kampanye melawan Cina. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontra terorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama untuk membangun dunia yang lebih aman. Bantuan militer juga akan diberikan oleh Amerika berupa persenjataan hingga latihan perang seperti yang bakal dilakukan dalam waktu dekat. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRP di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Begitulah tegasnya .gov. Sementara itu dikutip dari YouTube, Jenderal Andika Perkasa pada Kamis 7 April, Deputy Commanding General US Army Pacific beserta delegasi dari US Army Pacific berkunjung ke Indonesia. Tujuan delegasi Amerika itu untuk membicarakan pelaksanaan latihan perang terbesar di Asia Pasifik, yakni Super Garuda Shield 2022. Terbesar karena nantinya Indonesia dan Amerika akan mengarahkan 3 matra tempurnya melaksanakan latihan. Ditambah nantinya ada total angkatan darat dari 14 negara ikut dalam Super Garuda Shield 2022. Kita selama ini latihan bersama dengan Amerika, dan latihan ini antar angkatan.
maupun tingkat Mabes TNI sudah berjalan. Begitulah kata Jenderal Andika dalam siaran YouTube-nya. Garuda Shield sendiri sudah berlangsung selama 15 tahun dan 2022 menginjak edisi ke-16. Kalau tidak salah, Angkatan Darat itu sudah 15 tahun dan tahun ini yang ke-16. Begitu juga Angkatan Udara, Angkatan Laut. Begitulah katanya. Mayor Jenderal US Army Matthew McFarlane mengaku tidak ingin latihan Garuda Shield cuma sekedar latihan rutin bersama. Namun harus ditingkatkan ke skala terbesar di Asia Pasifik dan inilah saatnya. Tidak hanya sesuatu yang sama setiap tahunnya, tapi juga meningkatnya kompleksitas, meningkatkan skala yang lebih besar. Konsep pelatihan Super Garuda telah mulai didiskusikan oleh Jenderal Andika dan Laksmana John C. Aquilino secara garis besar. Indonesia dan Amerika nyatanya acuh dengan protes Cina karena menjaga kedaulatan negara ialah prioritas tertinggi NKRI. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat mempertahankan Natuna Utara dari agresi maritim Cina. Kesepakatan ini justru dilontarkan oleh Amerika sendiri, di mana Natuna Utara ialah milik Indonesia dan Cina, tak ada hak di sana. Juga Amerika menegaskan akan mengirim bantuan militer kepada Indonesia untuk mempertahankan Natuna Utara dan ronrongan Cina. Bagi Amerika saat ini mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia ialah hak mutlak. Karena Indonesia merupakan motor ASEAN di mana perannya sangat penting bagi kawasan sekitar. Sementara bagi Cina, Indonesia bisa jadi negara besar. Indonesia punya semua modal jadi negara maju dan besar di masa depan. Letak geografis, SDM, dan SDA Indonesia sangat mendukung untuk jadi negara berpengaruh di dunia. Tujuan strategis nasional Indonesia adalah untuk menjadi negara besar, dan ambisi ini selalu ada. Begitulah ujar pengamat militer Cina, Luo Yongkun, dikutip dari Sohu.com. Karena modal di atas, bagi Luo Indonesia memang saat ini paling berpotensi jadi negara berpengaruh di dunia. Letak geografis wilayah dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar. Begitulah jelasnya. Meski demikian, Luo membeberkan masih ada satu kekurangan bagi Indonesia menjadi negara besar, yakni belum maksimalnya atau mandirinya industri pertahanan Indonesia. Tetapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional. Luo yakin bila industri pertahanan Indonesia mandiri, maka jalan bagi militer mendapat asupan alutsista berharga murah namun berkualitas buatan dalam negeri. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional. Begitulah paparan Luo. Pengamat militer Cina lainnya, Chao Weidong, juga menjelaskan bahwa sektor keamanan maritim saat ini sedang diperkuat Indonesia. Bukan cuma maritim, namun elemen udara juga sedang diperkuat Indonesia. Karena bila ingin mengendalikan situasi bila pertempuran meletus kelak, Indonesia harus menguasai ruang udara dan laut nasionalnya. Di bidang maritim, Indonesia akan mengembangkan kapal permukaan dan kapal selam. Di udara, Indonesia juga memperkuat konstruksi angkatan udara untuk bersaing memperebutkan supremasi. Begitulah jelas Chao. Chao sama seperti Luo yakin bila militer Indonesia akan sangat kuat terutama di kawasan ASEAN. Penduduk Indonesia masih relatif besar, kekuatan ekonominya juga meningkat. Indonesia mungkin juga ingin menjadi kekuatan militer regional. Begitulah jelas Chao. Media China Worker CN menyebut bila Indonesia memang sedang berinvestasi sekitar 125 miliar dolar Amerika untuk memperbarui alutsista matra laut dan udara. China yakin dalam 2 tahun saja Indonesia akan mendapat 50 kapal perang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah banyak berinvestasi dalam modernisasi pertahanan nasional dengan giat mempromosikan pembelian militer asing dan mengusulkan untuk menghabiskan 125 miliar dolar Amerika untuk pengadaan peralatan angkatan laut dan angkatan udara dalam 20 tahun ke depan, 50 kapal permukaan dalam 2 tahun ke depan. Begitulah jelas Worker CN ke CN. Geliat militer Indonesia ini menyita perhatian Amerika, di mana Paman Sam langsung menawarkan alutsista buatannya kepada Indonesia. Boeing diperintahkan oleh pemerintah Amerika untuk membuka kantor cabang di Indonesia. Hal itu sengaja dilakukan Boeing ini untuk ikut mendapat kontrak pertahanan Indonesia. Boeing menggelar lapak dagangan di Indonesia, ada F-15 Eagle 2, ada P-8 Poseidon, V-22 Osprey atau CH-47 Chinook. Alexander Friedman sebagai Presiden Bisnis Boeing di Asia Tenggara dan Direktur PT Boeing Indonesia pada 27 Agustus 2021 lalu memberikan sambutannya dalam pendirian kantor cabang di Jakarta.